Baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap pujian yang sudah boleh kami naikkan pada hari ini. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami boleh siap untuk mendengarkan bacaan firman Tuhan maupun firman Tuhan yang akan ditaburkan, agar itu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Terima kasih Ibu Lazarus. Ia akan persilakan untuk para lektor membaca firman Tuhan. Ayat 10 ayat 1 sampai 22. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripayah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku, karena kenyang dengan penghinaan, dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa engkau akan memburu aku, dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Engkau akan mengajukan saksi-saksi baru terhadap aku. Engkau memperbesar kegeramanmu terhadap aku, dan pasukan-pasukan baru, bahkan bala tentara melawan aku. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka aku seolah-olah tidak pernah ada. Dari kandungan ibu, aku langsung dibawa ke kubur. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku, supaya aku dapat bergembira sejenak, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau,
di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Kami lanjutkan dari Matius 12 ayat 1 sampai 50. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka bolehlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul,
penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni, tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus ditanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.
Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Veronica dan Pak Murji. Ya, saudara, saat lagi kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Jose Paul Zhang. Temanya pada kesempatan ini adalah 7 roh jahat. Seperti apa saudara ke-7 roh jahat itu? Langsung saja kita menyimak penjelasan dari Pastor Paul. Ya, silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan hati yang penuh belas kasihan. Dan bukan kasihan tapi belas kasihan, saudara ya. Hati yang selalu setia untuk mengampuni, ya. Hati yang selalu setia untuk selalu menyediakan hati untuk selalu berbagi, ya. Saudara, judulnya hari ini 7 roh jahat, saudara ya. Kalau 7 roh jahat itu nanti biasanya kalau dari grupnya pendeta karismatik dan ini ada 7 ya, disebutkan satu-satu. 7 misalnya roh gentayangan, roh apalagi gitu ya. Ya bisa, boleh, ya boleh saja. Boleh ya, boleh dong, masa nggak boleh? Ya, ada 7 roh jahat. Ya. Nanti dihubungkan juga dengan ini ya, 7 roh jahat ini dihubungkan dengan 7 dosa maut. Boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi 7 roh jahat ini dihubungkan dengan 7 dosa maut. Boleh juga ya, boleh juga kan tafsiran. Ya mau benar mau enggak, ya pokoknya boleh. Karena baik 7 dosa maut ini juga ada di Alkitab ya. Ada 7 dosa maut. Tetapi kalau saya ya lebih suka ya bercerita tentang bagaimana ini benar-benar jahat, saudara. Roh ini ya, 7 roh jahat yang lebih jahat, mau kejahatan apapun, saudara, itu benar-benar lebih jahat lagi ya, yang membuat jiwa manusia itu menderita ya, yang membuat jiwa ini benar-benar tertekan ya, sehingga penderitaan itu begitu luar biasa, saudara ya. Penderitaan begitu luar biasa. Saudara, setiap kali orang mengalami penderitaan, ya, maka dia biasanya menyamakan dirinya dengan Ayub, ya. Wah, kita ini lagi seperti Ayub ini. Ya, kita lagi menderita, ya kan? Boleh nggak gitu, saudara?
Boleh, saudara ya, boleh, boleh. Membayangkan diri kita dengan Ayub ya boleh, boleh, pokoknya boleh, saudara ya. Ya kan namanya kan sebuah metafora kehidupan, ya kan? Alkitab ini kan sebuah metafora kehidupan kita, wayang, ya kan? Jadi kalau kita ceritanya Daud, ya, Daud rohani, Ayub rohani, kita ini sedang mengalami penderitaan yang amat sangat, ya kita ini seperti Ayub. Kalau kita lagi mengalami musuh yang begitu menakutkan, oh kita ini seperti Daud melawan Goliat, ya kan? Kalau kita lagi mengalami perjinahan, oh ya seperti Salomo, Daud, ini kan diampuni kayak Daud, gitu ya, saudara ya. Nanti kalau ya rada ngawur ya sebenarnya. Merohanikan seperti itu memang rada ngawur, saudara ya. Karena Anda tidak melihat konteksnya dan itu panjang ceritanya, saudara ya. Terlalu mudah untuk menyamakan kondisimu hari ini dengan kondisinya Daud di zaman itu. Anda ya lagi berzina, oh ini saya seperti Daud ini, lagi jadi Daud ini berzina. Enak aja loh saudara. Bukan jadi Daud, saudara, kamu dasarnya emang cabul. Kamu belum lagi melakukan seperti yang Daud alami, saudara ya. Kamu sudah merasa udah kayak jadi Daud aja. Oh, ini saya lagi menghadapi Goliat dalam hidup saya, saudara ya. Padahal cuman apa, saudara? Cuman ujian akhir SMA, saudara. Jadi ngomong saya sudah menghadapi Goliat dalam hidup saya. Padahal cuman lagi psikotes buat masuk perusahaan. Ya perusahaan apa gitu. Saya sudah menghadapi Goliat dalam hidup saya, saudara. Ya sedikit alay, sedikit lebay, saudara ya. Boleh saja. Anda memang saya sedang menghadapi Ayub. Kita sedang mengalami penderitaan, bertubi-tubi. Oh, aduh. Kenapa itu? Ya istri saya baru pergi meninggalkan saya. Ya anak saya juga baru pergi meninggalkan saya. Semua saya baru miskin, baru bangkrut. Saya juga lagi sakit. Nggak taunya apa, saudara? Sakitnya sakit korengan, saudara ya. Jempolnya korengan, nggak bisa jalan. Terus ternyata bukan bangkrutnya itu bangkrut apa, saudara? Ya dia baru rugi, ya. Baru rugi 10 juta. Padahal untungnya 100 juta, tapi baru rugi 10 juta, rasa susah. Istrinya lagi jalan-jalan ke Amerika, saudara ya. Anaknya lagi ditengok sama istrinya di Amerika, terus dia sendirian di rumah karena nggak ada yang bikin kopi, nggak ada yang bikinin teh, nggak ada yang masak, cuman sama pembantu. Dia ngomongin sama saya lagi seperti Ayub ditinggal. Lalu dia ngeliat pembantunya, wah pembantunya digarap, saya lagi jadi Daud. Kemarin jadi Ayub ngomongnya, hari ini ngomong jadi Daud, kurang ajar ini memang, saudara. Iya kan? Nah, Pak Murji jangan ketawa, Pak Murji. Aduh, Pak Murji ini ketawa segala, nggak bener Pak Murji ini. Ini kemarin ngomongnya jadi Ayub, hari ini ngomongnya jadi Daud, saudara ya. Ini kan? Tiba-tiba tetangga juga seneng, ngomong istrinya ndak ada, tetangga seneng. Tiba-tiba nanti ada siapa lagi itu yang jual warung di pojok sana juga seneng. Saya lagi jadi Salomo, Pak. Kemarin ngomongnya Ayub, kemarin lagi ngomongnya Daud, ini ngomongnya Salomo. Ya kan? Terus kamu ikut fitness lagi jadi Samson, Pak. Karena kadang-kadang terlalu lebay kamu mengidentifikasikan dirimu dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, saudara ya. Jangan gitulah, saudara. Ya kan? Lalu kapan kamu jadi anjing, kapan kamu jadi keledai, saudara. Saudara ya. Semua diidentifikasikan begitu. Aduh. Saudara, ini kan kadang-kadang kita jadi domba, ya kan? Kita kadang-kadang jadi domba, jadi apa lagi, saudara ya? Nah, itu warisan dari gereja ortodoks, saudara ya. Merohanikan sebuah peristiwa di dalam Alkitab itu warisan dari gereja ortodoks, ya. Pneuma saya lupa istrinya ya dalam bahasa Yunani. Pokoknya segala sesuatu itu dirohanikan, saudara ya, dirohanikan. Daud rohani, Samson rohani, ya. Saudara, ketika kamu lagi menderita, saudara ya, kita nggak usah terlalu ini hebat sekali, saudara. Yang perlu Anda lakukan ketika menderita,
Yang pertama itu adalah Anda be realistic, saudara. Firman Tuhan itu ngomong dengan jelas. Penderitaanmu itu, bebanmu itu, pencobaan itu adalah pencobaan biasa, penderitaan biasa. Ya. Pada umumnya hari-hari ini yang kita alami ini penderitaan yang biasa. Yang luar biasa seperti apa itu, Pak? Ya, kalau Anda lagi mengalami aniaya seperti zamannya Tuhan Yesus, dibakar hidup-hidup. Siang malam kita tidak tahu, ujuk-ujuk dijemput. Tetapi tsunami kan juga mereka, tsunami kan langsung hilang bablas, saudara. Itu bukan penderitaan luar biasa, saudara. Ya, walaupun kamu dalam satu malam keluargamu hilang, saudara. Ya kan, waktu tsunami itu kan ada satu keluarga hilang semua, cuma tinggal sebatang kara. Saya punya teman dulu ya, saya punya teman, dia tenggelam di kapal sekeluarga. Sekeluarga itu kapal yang tenggelam, cuma dia yang selamat, saudara. Serem ya, saudara ya. Dia naik kapal, habis selayat atau apa, nyekar atau apa gitu ya. Terus kapal itu terbalik, saudara, di laut. Mati semua, cuma dia aja yang selamat. Satu keluarga 8 orang. Itu juga serem juga. Penderitaan biasa itu. Itu masih penderitaan biasa. Penderitaan yang luar biasa itu ketika kamu ya diuber-uber dan kamu dan itu bukan dalam satu tahun 2 tahun ya. Itu puluhan tahun, saudara. Kalau ketangkep kamu dibakar jadi obor hidup-hidup, dikuliti, saudara. Nah, itu baru luar biasa, saudara. Ya, baru luar biasa itu baru penderitaan badani. Tapi kalau kamu mengalami penderitaan badani, ya kamu biasanya ya jadi bertekun di dalam doa ya. Ketika orang-orang mengalami persekusi, orang itu kan cemen kan. Wah, kita ini dianiaya, wah Tuhan akan melihat. Oh ya, Tuhan melihat, tapi masalahnya kamu tuh dipersekusi itu sebabnya apa? Ya kan? Nah, itu tadi, gereja tidak berani ngelawan. Ya kan? Gereja itu kan nggak berani ngelawan kalau dipersekusi orang Islam. Tapi kalau ada gereja lain, berdiri di sebelahnya, lapor polisi, saudara. Bela-belain berantem. Nah, itu juga sama tuh. Kita sedang mengalami persekusi, Pak, yang luar biasa di Indonesia. Tapi kamu menganiaya gereja di sebelahmu, saudara. Dan dia lebih tertindas daripada kamu. Kamu cuma tidak boleh bikin gereja. Kamu sudah ada gereja, mau bikin cabang tidak boleh. Tapi gereja di sebelahmu dipersekusi oleh kamu, oleh sesama orang Kristen sendiri. Ya, dia butuh tanda tangan, kamu tidak mau tanda tangan, saudara. Nah, seringkali kita kan begitu kan. Lalu kita mengidentifikasikan diri kita itu dengan tokoh-tokoh Alkitab. Ya tadi ya, kadang-kadang penderitaanmu tuh nggak seberapa loh, saudara. Penderitaanmu tuh cuma sakit gigi, ya, udah pusing sakit gigi nih. Penderitaanmu cuma duitnya kurang banyak. Biasa dulu belanja barang mewah, sekarang ya cuman kalau beli tas di Mangga 2. Dulu kamu beli tasnya di Taman Anggrek. Rasanya menderita sekali, saudara ya. Aduh, baru nggak bisa bayar sekolah, rasanya sudah menderita sekali. Saudara, penderitaan-penderitaan yang kita hadapi tiap hari itu sebenarnya itu adalah sebuah satana, saudara ya. Satana. Kan kemarin sudah diajari ya. Penderitaannya bukan satana, tapi ilusi. Responmu itu adalah satana, saudara. Penderitaannya kan hanya ilusi, nggak punya uang, belum bayar sekolah, anak sakit, kita badannya pada sakit, kita nggak punya pekerjaan, itu kan ilusi. Yang real kan responnya kita, ya responnya kita terhadap itu semua. Lalu kita mulai mengeluh, saudara. Lalu kita mulai bersungut-sungut. Nah, itulah setannya, saudara. Itulah setannya. Pada hari orang Israel keluar dari Mesir, ya, wah senang, saudara ya, wah dijarahi semua orang Mesir, mereka keluar dari Mesir ke padang gurun dengan sebuah pengharapan, mereka baru saja membawa jarahan yang luar biasa dari Mesir. Ya kan, dikasih harta banyak sekali kan dari Mesir. Tiba-tiba, saudara, dari belakang dikejar sama tentara Mesir, saudara. Teriak-teriak, Musa, Musa, kamu mau biarkan kami mati di padang gurun ya? Ada tiba-tiba mereka pengen minum, tiba-tiba ada pasukan Amalek, tiba-tiba pengen makan burung, pengen makan daging. Ngeluh, itulah, saudara, 7 roh jahat, saudara.
Itu 7 roh jahat, saudara. Kamu jangan pikir 7 roh jahat itu yang dia akan teriak-teriak hebat sekali, ya. Kemudian ngantemi kamu, saudara, atau dia bisa ngangkat truk fuso itu ya, atau dia bisa itu hino tronton diangkat pakai tangan satu, saudara. Kamu jangan berpikir 7 roh jahat itu loh, saudara. Sampai hari ini banyak pendeta-pendeta berpikir 7 roh jahat itu yang seperti itu, ya. 7 roh jahat itu adalah kejadian-kejadian dalam hidupmu, ya, semua ilusi-ilusi dari hidupmu yang kamu merespon dengan salah, saudara. Di awal kan kamu bahagia kan, ketika kamu lahir baru kan lihat tempat Tuhan Yesus, oh haleluya, senang, saudara. Rasakan damai sejahtera, rasakan sukacita, ada pengharapan, ada pengampunan. Nah, nggak sampai situ kan, masalahnya nggak langsung mati kan. Habis dibaptis keluar langsung mati, saudara. Enggak kan, habis dibaptis keluar, nyampe rumah, dirayain. Habis dibaptis 1 minggu, nanti Sabtu ya, kalau persekutuan doa, seneng, nanti Bible study, saudara. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, saudara. Kok utangnya masih ya aku ya? Kok kreditannya nggak lunas-lunas ya? Kok aku belum dapat kerjaan? Kok aku belum dapat jodoh? Kok aku masih begini kondisinya? Kok aku cerai sama suamiku? Nah, kemudian kamu mulai itu, saudara. Tadinya kamu sudah bersih, merdeka, saudara. Dari roh jahat itu tadi, respon-respon yang salah. Tiba-tiba kamu ada 7 roh jahat yang lebih jahat, saudara. Ya kan? Di dalam hidupmu kamu menyadari nggak, saudara? Ketika kamu baru lahir baru, happy, saudara. Lama-lama, ya, itu hilang. Kemudian masuklah 7 roh jahat itu. Dari mulai bersungut-sungut, tidak berterima kasih, dari mulai akhirnya mulai cabul, dan lebih jahat lagi dari sebelumnya. Saya ngalami, saudara ya. Saya ngalami 7 roh jahat yang masuk. Ya, seharusnya setiap hari kan mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, udah ada kerjaan, ada mobil di rumah, badan saya sehat, anak sehat, istri saya sehat, mami kumpul sama kita. Harusnya saya berterima kasih, tapi terlalu capek waktu itu, kerjanya over saya, saudara ya. Juga saya mulai mengeluh, saya mulai saya kan kepengen juga, saya mulai merasakan duniawi. Nah, itulah 7 roh jahat, saudara. Itu datangnya pelan-pelan, saudara. Ya, 7 roh jahat mengambil alih hidupmu itu datangnya pelan-pelan. Itu kan perginya kan langsung kan, tiba-tiba ada sejahtera dalam hidupmu. Datangnya pelan-pelan, satu diajak. Mulainya masuknya dari apa dulu, saudara? Celahnya kan selalu dari pikiranmu. Percaya saya, selalu dimulai dari apa? Bersungut-sungut. Roh jahat yang masuk dalam hidupmu dimulai dari bersungut-sungut, saudara. Karena di dalam ucapan syukur itu Tuhan hadir, tidak mempan. Coba deh, mau berzina, kalau kamu selalu ada ucapan syukur, mau berzina itu susah, saudara. Karena kamu ingat, aduh aku baru mengalami ini. Enggak. Kalau kamu selalu mengucap syukur, saudara ya, kamu mau tamak, enggaklah, segini udah cukup aku mengucap syukur sama Tuhan. Mau iri, apa yang mau diirin kamu mengucap syukur sama Tuhan. Mau tamak, mau iri, mau pelit, jangan, itu udah lebih dari cukup dalam hidupku. Ya kan? Balik lagi, mau selingkuh, Tuhan itu baik sama aku. Masa aku membalas dengan perselingkuhan? Ya, apalagi mau marah. Sayanglah, jangan dirusak damai sejahteranya ini ya. Aku udah ngalami kemenangan demi kemenangan. Ada banyak sekali dosa yang roh jahat yang kamu usir dengan ucapan syukur, saudara. Begitu kamu berhenti ucap syukur, masuk tuh satu-satu tuh. Ya kan? Ini terus capek gini. Lihat itu berzina, aku ya kepengen. Wah, itu tuh dapat suami orang kaya. Aku tak. Wah, itu punya tas baru. Oh, itu punya mobil baru. Mulai itu, saudara. Kamu tidak mengucap syukur, kamu naik sepeda motor yang sehat,
udah nggak utang lagi, udah lunas. Bisa boncengan sama istrimu, peluk-pelukan. Kalau naik mobil kamu nggak bisa peluk-pelukan, repot nanti nabrak saudara. Iya kan? Tapi kalau naik motor, wah. Saya waktu di Salatiga full time, saya naik motor seneng saudara ya. Anak saya nyium rambutnya si Wise itu yang bau matahari itu ya. Sedekat itu kami saudara ya. Anak meluk dari belakang, miracle-nya di tengah ya di ini ya. Sedekat itu kami menikmati. Tapi tetap lebih naik mobil ya. Iya dong, Mas. Lebih enak naik motor berempat apa lebih enak naik mobil, saudara? Anda nggak jujur, lebih enak naik mobil. Tapi kalau naik motor bisa peluk-pelukan. Nah, kalau anak muda, jorok ya otaknya, ya tetap lebih senang naik motor ya kan. Beda, itu namanya filosofinya beda, saudara ya. Saudara, mulailah dengan mengucap syukur tiap hari. 7 roh jahat itu masuknya gara-gara kamu berhenti mengucap syukur. Stop bersungut-sungut, stop mengeluh. Penyakit datangnya dari mana, saudara? Kamu tidak mengucap syukur. Migrain mulai, bukan cuma migrain ya, saudara ya. Nervous, ya, terus nanti Anda ngalamin gelisah, ya kan? Migrain itu tidak selalu karena mengucap syukur, kecapean juga bisa ya. Nah saya juga kemarin belajar, saya lagi ngomong, kenapa saya udah nggak pernah migrain ya? Oh iya, saya udah lama nggak kecapean. Capek yang terlalu capek itu ya, itu memang bisa migrain, itu beda lagi. Tetapi migrain itu juga bisa sembuh dengan mudah ketika kamu mengucap syukur. Apalagi saudara asam lambung, mengucap syukur, tiba-tiba hilang sendiri. Bahkan cancer, bahkan banyak sekali masuknya semua dari gara-gara kamu tidak mengucap syukur. Ketika roh ucapan syukur itu keluar dari hidupmu, maka roh jahat yang dulu pergi masuk membawa 7 roh jahat lagi, segala macam ada. Ya, palu gak ada, apa lu mau, gua ada deh, katanya setannya saudara. Nah, ya kan? Makanya ucapin syukur. Ucapin syukur senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.